pertemuan ini saya akan menjelaskan terkait dengan diabetic foot ulcer atau luka kaki diabetes. Luka kaki diabetes sendiri dapat didefinisikan sebagai luka yang terjadi pada pasien yang mengalami diabetes dan ini menyebabkan gangguan pada saraf perifer dan saraf otonom. Luka diabetes dengan gangren merupakan terjadi jika jaringan nekrosis atau jaringan mati. Ini terjadi karena adanya emboli pada pembuluh darah besar arteri dan pada bagian tubuh sehingga suplai darah jadi terhenti. Luka diabetes mellitus juga dapat terjadi karena kurangnya kontrol diabetes mellitus selama bertahun-tahun sehingga memicu terjadinya kerusakan syaraf atau masalah sirkulasi. Yang ini akan menyebabkan pembentukan luka diabetes. Terdapat dua proses terjadinya luka diabetes, yaitu karena neuropati dan angiopati. Neuropati berarti kematian pada sel-sel saraf baik itu sensoris maupun motorik. Untuk neuropati terjadi, caranya seperti ini. Saat seseorang mengalami peningkatan kadar gula darah, maka akan terjadi gangguan pada pembuluh darah dan peredaran darah. Ini menyebabkan hilangnya atau menurunnya fungsi dari saraf sensoris sehingga rasa nyeri pada kaki itu mengalami penurunan seperti kesemutan, terasa panas, tebal, kram. Hal-hal ini menyebabkan kaki tidak terasa saat mengalami trauma. Jadi kalau misalnya ada orang dia jalan, dia tidak terasa kalau misalnya terkena paku, terkena duri. Kenapa? Karena kakinya tebal, kram, kesemutan, tidak terasa sudah mati sehingga kemunculan luka di kaki. Yang kedua karena angiopati, jadi kematian pada pembuluh darah. Peningkatan kadar gula darah menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah dan ini akan menyumbat pembuluh darah baik itu dengan sumbatan besar ataupun sumbatan kecil sehingga menyebabkan kurangnya asupan nutrisi dan oksigen ke jaringan. Kalau hal ini dibiarkan, maka jaringan mengalami iskemik. Iskemik berarti lama-lama dia mati, ditandai dengan kaki menjadi merah kehitaman dan timbul bau busuk. Diabetic foot ulcer bisa didiagnosa dengan satu pengukuran ABI atau angka bagian indeks di mana nilai ABI lebih dari 0,9. Pada pasien lansia, nilai ABI-nya lebih dari 1,2. Biasanya luka itu terjadi pada bagian bawah kaki daerah plantar atau di atas telapak kaki dan atau kita sebut dengan daerah dorsal. Biasanya dia ada perdarahan ataupun drainase yang banyak, adanya bau menyengat, adanya infeksi. Luka biasanya terjadi selulitis, ada abses, ada gangren atau lukanya itu sangat dalam. Selain dengan pengkajian tadi, kita bisa menggunakan satu adalah foot history. Kita lihat history dari kakinya, terdiri dari ulcernya, dulu dia punya luka atau tidak, berapa lama sembuh, bagaimana dia sembuh, ada infeksi atau tidak, ada amputasi kah, terus perlu adanya operasi atau tidak. Yang selanjutnya adalah foot exam. Kita bisa lihat dari exam pada vaskuler, exam pada neurologik, pada dermatologik, bisa juga pada muskuloskeletal. Ini bisa dibaca ya. Setelah tadi sudah kita lakukan foot exam, maka kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Kalau dia normal, kita hanya butuh edukasi supaya tidak terjadi luka pada kaki pasien dengan diabetes. Kalau misalnya ada yang tidak normal, kita lihat apa yang tidak normal, vaskulernya atau neuronya ataupun muskulonya atau dermatologisnya. Di sini sudah dijelaskan sesuai dengan silakan nanti dipelajari.
Selanjutnya adalah karakteristik dari luka diabetes. Nah, karakteristik luka diabetes kita lihat pada perubahan kondisi lukanya, kedalaman lukanya bervariasi, eksudatnya juga bervariasi tergantung dari luas, lebarnya, dan dalamnya luka. Edema, kulit sekitar hangat, ada infeksi di sana, kurangnya refleks bergerak atau kurang sensitif, gangguan saat berjalan, periferal pusnya masih teraba, kapilaritasnya normal. Lokasi biasanya terdapat pada tumit, jari, plantar, palang, ataupun metatarsal. Pengkajian luka diabetes bisa secara head to toe, ini yang kuratif dan paliatif. Cek gula darah, cek bentuk lukanya, terdiri dari lokasinya, luasnya berapa, spek berapa, ada infeksi atau kontaminasikah, sudah berapa lama, penyebab lukanya apa, terus kalau dia sudah melakukan perawatan, laboratorium sebelumnya seperti apa. Selanjutnya untuk food screening, kita bisa screening satu sensasi. Ini untuk mengecek neurologi bisa menggunakan vibrasi Garputala, monofilament test, dan tes suhu. Jadi ini ada tesnya. Yang kedua pulsasi, ini kita melihat vaskulernya secara inspeksi, palpasi, dan auskultasi menggunakan Doppler. Food deformitas kita lakukan inspeksi, ada maserasi, fisura, kalus, area tertekan, deformitas, dan terakhir adalah self assessment. Selanjutnya kita bisa melakukan klasifikasi pada kaki, apakah kaki tersebut beresiko mengalami diabetic foot ulcer ataukah tidak. Yang pertama adalah resiko rendah. Resiko rendah jika masih ada sensasi, masih ada puls, dan tidak ada foot deformitas. Resiko sedang, sensasinya masih ada, pulsasinya ada, tetapi ada foot deformitas. Sedangkan untuk resiko tinggi, dia sensasinya sudah menghilang, pulsasinya menghilang, dengan atau tanpa adanya foot deformitas. Oke, untuk manajemen luka diabetes sendiri, perawatan akan optimal selama 12 minggu. Kenapa? Dalam 12 minggu ini kita alokasikan untuk 2-4 minggu adalah persiapan warna dasar. Jadi kita untuk persiapan warna dasarnya, apakah warna dasarnya itu merah, kuning, hitam. Nah, itu untuk persiapan warna dasar supaya jadi merah. Yang ketiga yang selanjutnya adalah 3 minggu untuk support proliferasi, 2 minggu untuk support epitelisasi, dan 3 minggu untuk perbaikan secara sistemik. GDS kita manajemen supaya kurang dari 200 mg per dr. Kita berikan support nutrisi, bisa menggunakan kolagen, pemberian kolagen, ataupun kita meningkatkan diet tinggi protein. Konter adanya edema, kita perbaiki alas kakinya. Kalau seandainya yang dia butuh bed rest, silakan dilakukan bed rest. Yang tadi adalah edukasi terkait dengan pola makan. Pencegahan supaya tidak terjadi diabetic foot ulcer bisa dengan satu pasien kita lakukan pemeriksaan secara berkala. Kita bisa ajarkan senam kaki, pasien kita berikan pengertian bahwa harus memakai alas kaki yang tepat ukurannya, menggunakan kaos kaki dengan ukuran yang tepat, berhenti merokok, dan periksa kadar gula darah sewaktu secara rutin. Wound management pada luka diabetes kita sesuaikan dengan keparahan luka. Yang pertama adalah jika kebanyakan jaringan hitam. Kalau seperti ini, penata laksanaannya adalah kita bisa untuk bagaimana supaya kuman itu bisa mati, ya. Kalau dia banyak warna merah muda, berarti kita fokus ke sloknya. Kalau sudah pink, berarti kita fokus pada penyembuhan lukanya. Nah, ini untuk perawatan luka lainnya. Kalau dia nekrotik, sudatnya sedikit, kita bisa memberikan
Purilon. Kalau sedang bisa pakai Sorbax, kalau banyak bisa pakai Aquacel. Kalau misalnya tipenya slow, slugnya warnanya kuning ya kalau slug ya, atau mungkin hijauan, kita bisa pakai Purilon, Corvette, sedang pakai Sorbax, pakai Aquacel. Ini beberapa merek dari modern dressing yang ada di pasaran. Kalau dia sudah granulasi berarti apa? Kita bisa pakai Urgotul mungkin, revitalisasi kita pakai duodere boleh. Kalau misalnya pasti kolonisasi atau masih banyak infeksi, kita bisa pakai Aquacel AG. Ini bisa bagus banget untuk membunuh kuman.